Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Apa sih motivasi itu? Berikut ini penjelasannya. Motivasi adalah proses internal yang mengaktifkan, membimbing, dan mempertahankan perilaku sepanjang waktu. Ada berbagai jenis, intensitas, tujuan, dan arah motivasi. Sederhananya, motivasi adalah apa yang membuat seseorang untuk terus maju dan menentukan kemana diri mereka akan melangkah. Motivasi ini sangat penting bagi siswa karena dengan adanya motivasi membuat siswa dapat menentukan apa yang ingin mereka lakukan dan bagaimana mereka akan mencapainya. Nah, motivasi ini juga dapat membuat siswa untuk tetap fokus pada tujuan mereka dan bisa mengatasi rintangan yang mungkin akan mereka hadapi ke depannya. Sehingga hal ini tidak hanya membuat siswa terlibat dalam kegiatan akademik saja, tetapi juga dalam menentukan seberapa banyak siswa akan belajar dari kegiatan yang mereka lakukan atau dari informasi yang mereka peroleh. Siswa yang termotivasi untuk mempelajari sesuatu menggunakan proses kognitif yang lebih tinggi dalam mempelajarinya dan menyerap serta mengingat lebih banyak darinya, mereka akan lebih mungkin untuk mentransfer pembelajaran mereka ke dalam situasi yang baru. Berikut ini beberapa teori motivasi yang dapat membuat seseorang termotivasi untuk melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Yang pertama yaitu teori motivasi dan perilaku belajar. Dalam teori pembelajaran perilaku, motivasi merupakan konsekuensi dari penguatan. Namun, nilai penguat bergantung pada banyak faktor seperti lingkungan dan perilaku dan lain-lain. Kekuatan motivasi mungkin berbeda pada siswa yang berbeda. Selanjutnya yang kedua yaitu motivasi dan kebutuhan manusia. Motivasi dapat dianggap sebagai dorongan untuk memuaskan kebutuhan, seperti kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, cinta, dan pemeliharaan harga diri yang positif. Dalam teori kebutuhan manusia Maslow, yang didasarkan pada hierarki kebutuhan, orang harus memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih rendah atau kekurangan sebelum mereka termotivasi untuk mencoba memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih tinggi, yaitu pertumbuhan. Kebutuhan kekurangan meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan, kebutuhan rasa memiliki dan cinta, kebutuhan harga diri. Sedangkan kebutuhan pertumbuhan meliputi perlu diketahui dan dipahami, kebutuhan estetika dan aktualisasi diri. Konsep Maslow tentang kebutuhan aktualisasi diri atau kebutuhan tertinggi didefinisikan sebagai keinginan untuk menjadi segala sesuatu yang mampu dicapainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori motivasi dan atribusi. Teori atribusi berupaya memahami penjelasan orang atas keberhasilan atau kegagalan mereka. Asumsi utamanya adalah bahwa orang akan berusaha mempertahankan citra diri yang positif. Contohnya, ketika hal-hal baik terjadi, orang mengaitkannya dengan kemampuan mereka sendiri, sedangkan mereka cenderung menghubungkan peristiwa-peristiwa negatif dengan faktor-faktor di luar kendali mereka. Locus of control mungkin bersifat internal, yaitu keberhasilan atau kegagalan didasarkan pada usaha atau kemampuan pribadi, dan atau bersifat eksternal, yaitu keberhasilan atau kegagalan adalah hasil dari keberuntungan atau kesulitan mereka. Kemudian yang keempat yaitu motivasi dan pola pikir. Teori atribusi menyoroti bahwa siswa memiliki pola pikir implisit yang menjelaskan keberhasilan atau kegagalan mereka. Carol Dweck dan timnya menunjukkan bahwa pola pikir ini dapat diubah sehingga dapat mempengaruhi pembelajaran dan hasil lainnya, di mana mereka menggambarkan eksperimen di mana siswa secara eksplisit diajarkan bahwa kecerdasan bukanlah sifat tetap, melainkan hasil dari usaha. Eksperimen semacam ini menegaskan bahwa pola pikir bisa mempengaruhi pencapaian
Sehingga hal ini dapat disimpulkan jika pola pikir dapat dimodifikasi dan hal ini mempengaruhi pencapaian, maka hal ini akan memberikan bukti kuat bahwa pola pikir menyebabkan pencapaian, bukan sebaliknya. Yang kelima, yaitu teori motivasi dan pembelajaran mandiri. Siswa yang merupakan pembelajar yang mengatur dirinya sendiri mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan siswa yang termotivasi secara eksternal. Ketika pembelajar memiliki motivasi tinggi untuk mempelajari sesuatu, maka mereka akan mengatur pembelajarannya, melaksanakan rencana pembelajaran, dan menyimpan informasi yang mereka peroleh, sehingga mereka dapat mengingat lebih banyak pembelajaran. Selanjutnya yang keenam yaitu teori motivasi dan harapan. Teori harapan berpendapat bahwa motivasi seseorang untuk mencapai suatu tujuan bergantung pada produk estimasi orang tersebut mengenai peluang suksesnya dan nilai yang dia tepatkan pada kesuksesan. Motivasi harus maksimal pada tingkat kemungkinan keberhasilan yang moderat. Implikasi pendidikan yang penting adalah bahwa tugas belajar tidak boleh terlalu mudah dan terlalu sulit. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi motivasi siswa. Faktor yang pertama yaitu motivasi dan orientasi tujuan. Beberapa siswa secara motivasional berorientasi pada orientasi belajar dan yang lain berorientasi pada orientasi kinerja. Orientasi belajar melihat tujuan sekolah sebagai memperoleh kompetensi dalam keterampilan yang diajarkan. Ketika ada hambatan, cenderung untuk terus mencoba dan motivasi serta kinerja mereka mungkin justru meningkat. Sedangkan untuk orientasi kinerja merupakan usaha untuk mendapatkan penilaian positif atas kompetensi mereka. Ketika menemui hambatan, siswa yang berorientasi pada kinerja cenderung menjadi putus asa dan membuat kinerja mereka sangat terhambat. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor ketidakberdayaan yang dipelajari. Bentuk ekstrim dari motif untuk menghindari kegagalan disebut ketidakberdayaan yang dipelajari, yang merupakan persepsi bahwa apapun yang dilakukan seseorang, ia pasti akan gagal atau tidak efektif. Ketidakberdayaan yang dipelajari dapat muncul dari penggunaan penghargaan dan hukuman yang tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi oleh orang tua atau guru. Sehingga hal ini bisa menjadi sebuah pola yang dapat membuat siswa percaya bahwa hanya sedikit yang dapat mereka lakukan untuk menjadi sukses. Nah, hal ini ada beberapa cara untuk mencegah atau mengurangi ketidakberdayaan yang dipelajari dengan memberikan siswa, yaitu yang pertama, peluang untuk sukses dalam langkah-langkah kecil. Yang kedua, umpan balik langsung. Yang ketiga, harapan dan tindak lanjut. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu harapan dan prestasi guru. Penelitian mengenai ekspektasi guru terhadap siswanya secara umum menemukan bahwa siswa memenuhi atau menurunkan ekspektasi guru terhadap mereka, khususnya di kelas-kelas yang lebih muda, dan ketika guru hanya mengetahui sedikit tentang tingkat pencapaian aktual siswanya. Selain itu, siswa di sekolah yang gurunya memiliki ekspektasi tinggi mencapai prestasi lebih tinggi dibandingkan siswa di sekolah lain. Harapan siswa terhadap dirinya sendiri setidaknya sama pentingnya dengan harapan gurunya. Sebuah penelitian menemukan bahwa siswa yang persepsi dirinya melebihi kinerjanya saat ini cenderung mengalami peningkatan nilai, sedangkan siswa yang persepsi dirinya lebih rendah dari kinerjanya cenderung turun nilainya. Nah, hal ini penting untuk mengkomunikasikan harapan positif kepada siswa bahwa mereka semua dapat belajar. Nah, adapun caranya yaitu yang pertama, tunggu sampai siswa memberikan tanggapan.
Waktu tunggu yang lebih lama dapat menyampaikan harapan yang tinggi dan meningkatkan prestasi siswa. Yang kedua, hindari pembedaan prestasi yang tidak perlu di kalangan siswa. Yang ketiga, perlakukan semua siswa secara setara. Selanjutnya, yang keempat yaitu kecemasan dan prestasi. Kecemasan adalah pendamping pendidikan yang konstan. Setiap siswa merasakan kecemasan pada suatu waktu ketika berada di sekolah. Namun, bagi siswa tertentu, kecemasan sangat menghambat pembelajaran atau kinerja, khususnya pada saat ujian. Sumber utama kecemasan di sekolah adalah ketakutan akan kegagalan dan bersamaan dengan itu hilangnya harga diri. Siswa yang cemas mungkin awalnya mengalami kesulitan belajar, kesulitan menggunakan atau mentransfer pengetahuan yang mereka miliki, dan kesulitan menunjukkan pengetahuan mereka dalam tes. Dan hal ini akan mempengaruhi prestasi siswa. Nah, ada beberapa strategi yang dapat mengurangi dampak negatif kecemasan ini. Seperti yang pertama, menciptakan iklim kelas yang aman. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, membuat soal tes yang bertahap tingkat kesulitannya. Dan yang keempat, melatih keterampilan mengerjakan ujian. Nah, setelah mengetahui beberapa faktor tersebut, bagaimana sih cara guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, guru bisa menggunakan insentif intrinsik dan insentif ekstrinsik. Untuk insentif sendiri merupakan penguat yang diharapkan diterima oleh seseorang jika mereka melakukan perilaku tertentu. Untuk insentif intrinsik merupakan aspek tugas tertentu yang dengan sendirinya mempunyai nilai yang cukup untuk memotivasi siswa mengerjakan tugas tersebut secara mandiri, seperti halnya tugas mata pelajaran favorit siswa. Sedangkan untuk insentif ekstrinsik mencakup nilai bintang emas dan penghargaan lainnya. Guru dapat meningkatkan motivasi intrinsik dengan membangkitkan minat siswa, membangkitkan rasa ingin tahu, menggunakan berbagai mode presentasi, dan membiarkan siswa menetapkan tujuan mereka sendiri. Kemudian, cara untuk meningkatkan insentif ekstrinsik mencakup menyatakan ekspektasi yang jelas, memberikan umpan balik yang jelas, segera, dan sering, dan meningkatkan nilai dan ketersediaan imbalan. Imbalan di kelas mencakup pujian dan yang paling efektif jika bersifat kontingen, spesifik, dan kredibel. Demikian pembahasan teori motivasi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.